Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Sebelum kita memulai analisa yang akan kita lakukan, saya ingin mengingatkan kembali bahwa pada tanggal 1 April akan dibuka grup premium dari Jurnal Richard Darmawan. Bila teman-teman ingin mengetahui informasinya, silahkan join di channel Telegram melalui link yang ada di deskripsi, atau kalau teman-teman mau lihat beberapa Q&A yang sudah ditanyakan oleh teman-teman yang lain, teman-teman bisa follow di @jurnalricharddarmawan di Instagram. Jadi teman-teman boleh baca-baca dulu di highlight dengan nama grup premium. Dan kita akan langsung saja untuk membahas. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu. IHSG hari ini ditutup positif plus 0,77%. Setelah kemarin mengalami penurunan, hari ini akhirnya kembali menguat. Kemarin sendiri low-nya terpantau berada di sekitar 6.700, dan artinya 6.700 masih cukup kuat bagi IHSG. Sehingga akhirnya hari ini kembali melanjutkan kenaikannya. Kalau kita lihat bersama teman-teman dari time frame hourly, sebenarnya di sini ada sebuah pola yang cukup menarik, yaitu cup and handle pattern. Ini adalah cup-nya, lalu ini adalah handle-nya di sebelah kanan. Potensinya kita akan ukur bersama ya untuk target secara kenaikannya. Untuk kenaikan dari pattern ini sebenarnya akan menguji kembali area 9.800-an. Dan yang cukup menarik adalah ketika gagal breakout dari 6760, maka di sini berpotensi membentuk pola yang sama. Dan teman-teman bisa lihat bersama ya bahwa handle-nya sudah hampir jadi. Ketika besok bisa breakout dari 6774, maka potensi terdekat adalah menguji area 6800 dulu. Setelah itu mungkin bisa saja naik sampai area 6830-an. Untuk target cup and handle yang lebih besar bisa saja kembali menguji area kisaran 6.900 ya teman-teman, sebagai area resisten yang beberapa waktu lalu gagal ditembus oleh IHSG. Untuk area support teman-teman boleh gunakan di kisaran area 6.720 sampai kisaran area 6.685. Jadi ini adalah area bagian handle-nya. Kita akan gunakan area support sampai daripada 6887. Harusnya pergerakan IHSG cukup menarik teman-teman, karena di time frame 1 jamnya terdapat beberapa pola yang menarik. Dan kalau kita lihat hari ini juga asing, kalau saya tidak salah mencatat net buy ya teman-teman. Walaupun net buy-nya kecil hari ini, asing hari ini net buy 192 miliar ya teman-teman, dimana net buy terbesarnya itu di Bank BCA, Bank BRI, Antam, Telkom, dan Bukalapak. Jadi itu adalah 5 net buy terbesar. Dan kalau kita lihat 5 net sell terbesar didominasi oleh ASI, ada Bank Mandiri, Adaro, BNI, dan HMSP. Jadi silahkan teman-teman pantau untuk area support dan resisten daripada saham-saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Kalau dikasih kesempatan koreksi, bisa digunakan untuk buy on weakness. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bank BCA. Bank BCA adalah saham yang hari ini diakumulasi asing paling besar. Asing akumulasi Bank BCA hari ini 281,1 miliar. Seperti yang kita ketahui teman-teman, BCA hari ini adalah cum-date ya, tanggal 28 Maret 2023. Dan cum-date-nya hari ini ditutup merah tipis ya, 0,29%.
Di mana sebenarnya dividennya 170 perak ya. Artinya kalau nutup gap pun sampai bawah sebenarnya sudah nutup juga untuk potensi penurunannya. Di mana bisa kita lihat bersama bahwa di sini ada area gap sampai kisaran area 8.500. Untuk supportnya teman-teman boleh spare sampai area 8.400. Jadi 8.500 sampai 8.400 adalah support 1 dari Bank BCA. Lalu untuk area support 2, teman-teman boleh gunakan area kisaran 8.350 atau 8.325 sampai kisaran area 8.250. Seperti yang kita lihat bahwa ketika mengalami penurunan, tertahannya di kisaran 8.250 memberikan sebuah candle doji. Setelah doji langsung naik signifikan. Jadi kalau nutup gap dulu ataupun kembali ke area 8250 sebenarnya cukup menarik untuk bisa buy on weakness lagi daripada saham Bank BCA. Besok adalah X-date, biasanya X-date ada potensi turun ya teman-teman. Jadi kembali kalau ke area nutup gapnya merupakan kesempatan yang bagus untuk bisa buy on weakness. Untuk saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah saham Bukalapak. Saham Bukalapak pada time frame daily hari ini naik kencang sekali sebesar 14,53%. Saham Bukalapak sendiri teman-teman terpantau bahwa sudah menjebol area support kuatnya, di mana sebelumnya area 248 atau kisaran 250 adalah support yang sangat kuat. Karena bisa kita lihat setiap kali turun deket-deket 250 berhasil rebound dengan sangat signifikan. Sebelum akhirnya di tahun 2023 ini di kisaran tanggal 16 Maret ya, akhirnya jebol ke bawah. Walaupun reboundnya juga sangat kencang ya teman-teman, setelah jebol membentuk new low sampai area 220 dan dalam waktu singkat sudah kembali lagi ke area 268. Closing hari ini tepat berada di area resisten. Dan yang menarik adalah teman-teman kalau bisa breakout dari 268, time frame daily ini akan membentuk sebuah pola yaitu rounding bottom. Yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan bagi saham Bukalapak. Kalau kita ukur dari 220 sampai 268, lalu kita letakkan di area breakoutnya di atas area 268, potensi kenaikannya bisa sampai ke kisaran 316. Dan itu merupakan sebuah hal yang sangat menarik bagi saham Bukalapak. Di mana tentunya sebelum menuju ke area 318 akan kembali menguji area 306 dulu. Dan untuk area support terdekat teman-teman, kita bisa gunakan area support yang ada di sini, yaitu di kisaran area 258 ya, sampai area 250. Area yang sebelumnya adalah support yang cukup kuat bagi saham Bukalapak. Jadi di kisaran area 250 teman-teman boleh gunakan sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun ke sini bisa menjadi cup and handle dengan potensi kenaikan yang sebenarnya kurang lebih sama ke 316. Dan yang menarik adalah teman-teman sebenarnya kalau kita sedikit zoom in ke time frame yang lebih kecil, kita akan hapus sedikit untuk rounding bottomnya, maka teman-teman di sini bisa lihat bahwa di sini juga terdapat sebuah pola yaitu inverted head and shoulders. Ini adalah left, lalu di sini adalah headnya, lalu terpantau di sebelah kanan ini adalah right shouldernya. Hari ini sudah berhasil breakout 244 teman-teman, yang artinya polanya sudah terkonfirmasi. Dan untuk target terdekat, targetnya setidaknya ya
sudah tercapai ya teman-teman, karena targetnya pas di area resisten 268. Jadi kalau jebol 250 teman-teman, ada potensi kembali retest ke area 244 sampai area 238 ya. Jadi kita gunakan dua area tersebut. Teman-teman yang mau buy on weakness, pantau area 250 atau boleh spare sampai 240. Kalau 240-nya jebol, ada potensi kembali ke bawah ke area 220-an. Dari sisi volume jelas menarik ya teman-teman, karena bisa kita lihat bersama volumenya cukup besar dan asing ada akumulasi walaupun kecil. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Gudang Garam. Saham Gudang Garam beberapa waktu yang lalu membuat sebuah pola yaitu inverted head and shoulders ketika berhasil breakout 25.700-an ya teman-teman, dengan target sebenarnya ke 35.000. Tetapi dalam prosesnya setelah breakout ternyata mengalami koreksi dan membuat sebuah pola baru yaitu symmetrical triangle. Symmetrical triangle ini kalau bisa breakout tentu berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya, setidaknya kalau kita ukur dari target yang ada. Lalu kita letakkan semisal pada perdagangan mendatang atau 1-2 hari ke depan bisa breakout, bisa aja menuju ke area 29 ribuan ya teman-teman. Ini target daripada symmetricalnya. Dan perlu diingat juga bahwa selain menuju ke atas, symmetrical ini juga bisa turun ke bawah. Yang artinya ketika symmetrical jebol ke bawah, ada potensi turun sampai area 20 ribuan. Jadi kita akan lihat teman-teman, apakah akan mengalami kenaikan atau mengalami penurunan. Support terdekat, teman-teman bisa gunakan area kisaran 24.000, 24.550. Dan untuk area support 2-nya, teman-teman bisa gunakan area 23.000. Jadi Gudang Garam ini menarik teman-teman. Sejauh ini kalau bisa breakout, teman-teman mau buy on breakout silahkan tunggu dulu bisa break konfirmasi dari close hari ini. Hari ini close di 25.600 ya. Kalau bisa break lalu lanjut ke 26.000 merupakan sebuah tanda yang baik. Ada potensi penguatan ke 29.750 ataupun di jangka menengahnya bisa saja menyelesaikan targetnya ke area 35.000. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini masih dari sektor rokok yaitu HMSP. Saham HMSP hari ini terpantau mengalami kenaikan sebesar 1,69%. Salah satu saham yang bergerak cukup baik ya teman-teman. Terlihat ya bahwa HMSP ini sebenarnya berhasil membentuk sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom dengan potensi kenaikan sampai ke 1350. Dan sempat sideways cukup panjang. Di area kisaran 1185 sampai kisaran area 1110, dan hari ini akhirnya berhasil kembali breakout. Dan kalau kita ukur dari target sideways-nya, setidaknya ada potensi untuk lanjut ke kisaran area 1260-an. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, boleh pantau sampai kisaran area 1170 untuk area support satunya. Lalu kalau misalnya jebol ada potensi ke 1145. Dan yang terakhir adalah kita gunakan area 1110 ya. Di bagian bawah daripada area sideways-nya. Artinya kalau kembali ke area sideways berarti false break ya teman-teman. Dan terpantau memang volume hari ini tidak terlalu besar, tetapi setidaknya sudah berhasil kembali breakout. Terpantau memang ketika mengalami breakout juga HMSP didukung dengan volume yang cukup signifikan mengalami kenaikan ke atas.
Dan sejauh ini baru ada 1 hari saja yang volume buangannya lumayan besar di kisaran 17 Maret. Tetapi setelah itu kembali melanjutkan kenaikannya. Jadi teman-teman bisa pantau sampai area 1110. Kalau misalnya area tersebut terkonfirmasi jebol, ada potensi kembali ke area 1060 atau bahkan ke area 1000. Potensi kenaikannya masih sampai area 1350. Jadi silahkan diperhatikan baik area support ataupun area resisten yang ada. Jadi pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham. Yang pertama dari saham Bank BCA, lalu saham Gudang Garam, saham Bukalapak, dan yang terakhir adalah HMSP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat.